Mas Oki. Beres. Silakan. Terima kasih Bang Yusuf. Mungkin Bang Iwan ya, setelah ini ya. Ya. Saya Ya, makasih ya, Pak Moderator. Ya. Jadi Langsung Pak Bang Iwan aja ya. Toropoki ya, tadi saya sempat menyimak tentang dalil yang dikatakan di dalam Mazmur tadi ya, kalau tidak salah, sebagai dalil yang menjadi rujukan kekristenan bahwa Yesus itu adalah anak Allah ya. Demikian ya Pak. Betul. Ya. Jadi kalau menurut saya ya, itu mungkin dianggap sebagai nubuah ya, tetapi dibaca secara keseluruhan di dalam Mazmur 2 itu tidak menyebutkan bahwa di sana ada Yesus. Intinya secara keseluruhan ayat itu mengatakan bahwa Alkitab menggunakan istilah anak Allah bukan hanya mengarah kepada Yesus itu sendiri. Ya, istilah anak Allah itu harus kita pahami ya dalam pengertian pada masa itu. Apalagi di masa Mazmur tentu ya, masa penulisan Alkitab. Istilah ini jangan diartikan dalam pengertian kita saat ini ya. Jika pengertian kita tentang Yesus anak Allah, maka mengarah kepada pengertian Allah memiliki anak ya secara biologis. Itu yang menjadi rujukan dari kekristenan. Ya, saya mohon maaf ya, saya hanya menanggapi saja. Maka pengertian tersebut menurut Alkitab juga sangat keliru karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penulis pada zaman itu. Ya, kita bisa lihat di riwayat Yohanes misalnya, Yohanes 5:18 ya, saya menggunakan dalil daripada kitab Bapak. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya ya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah ya. Sangat jelas ayat ini menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa konteks anak Allah pada zaman itu bukan mengarah kepada pengertian anak secara biologis ya. Pengertian ini mengarah kepada pengertian sehakikat atau sama dengan Allah ya. Dalam tradisi Yahudi, gelar anak Allah dapat dibagi dalam dua bagian. Ya, ada jamak, anak-anak Allah, dan singular, anak Allah. Ini istilah tradisi Yahudi. Ya, kalau bisa saya katakan, sebutan kepada orang-orang saleh di masa tradisi Yahudi itu, mereka disebut sebagai anak-anak Allah, dan ini banyak dikisahkan baik di dalam kitab Perjanjian Lama ya yang menjadi keimanan agama Judaism. Ya, di sini banyak sekali istilah anak-anak Allah, bahkan di Perjanjian Baru ya. Jadi istilah jamak plural anak-anak Allah sering dipakai dalam Perjanjian Lama itu, Pak. Jadi seperti dibacakan dalam Mazmur tadi, masuk Perjanjian Baru. Istilah ini mengacu pada hubungan yang erat artinya ya antara manusia dengan Allah. Ya, dalam tradisi Islam antara manusia dan Allah disebut orang yang soleh. Ya, kalau Islam menyebut orang yang soleh, orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Misal Matius 5:9, berbahagialah orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, ini Matius 5:9. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kemudian di dalam kitab Perjanjian Lama juga, ya di Keluaran 4:22, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Ya, ini penyebutan karena mereka sebagai bangsa pilihan yang di masa Nabi Musa tentu mereka adalah umat Nabi Musa. Ya. Di Yeremia 31:9, Efraim adalah anak sulungku. Ya, bukan berarti Efraim adalah anak Allah. Kalau dipahami demikian, maka bukan hanya Yesus sebagai anak Allah, ya harus adil, ada pandangan dan persepsi yang sama, sebagaimana dijelaskan oleh Perjanjian Lama dan Baru. Apalagi tadi Bapak menjelaskan dari kitab Mazmur, dan sebenarnya kalau dibaca bukan hanya di Mazmur juga ya, tadi sudah disampaikan, termasuk di Ayub 1 ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, jadi istilah anak Allah itu bukan berarti dipahami bahwa Yesus adalah anak Allah.
Karena di dalam akidah pun umat Yahudi, ya mereka umat Yahudi saat ini Pak Pastor, siapa Pak ini masih mengimani kitab yang Anda sebut sebagai Perjanjian Lama ini. Ya, orang Yahudi masih mengimani kitab Hebrew yang terjemahannya Bapak jadikan kitab Perjanjian Lama. Ya, istilahnya kalau bahasa Ibraninya mereka adalah Judaisme. Tidak ada mereka menemukan atau memiliki akidah bahwa ada anak Allah di dalam nubuah kitab mereka. Jadi tentu ini penjelasan saya dan tentu telah menjawab apa yang menjadi persepsi tadi, tapi terserah Bapak kalau mau lebih dipelajari lagi. Yang jelas ini adalah dalil yang dikatakan oleh Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang sesuai dengan Bapak imani. Sekian Pak Moderator. Baik, terima kasih Bang Iwan. Mungkin bisa ditangkap ya Pak dari narasumber, mungkin bisa memberikan counter atau seperti apa pemikirannya selanjutnya. Lanjut. Oke Pak Moderator, luar biasanya ya, setiap udah setia ini ya untuk mau menjadi moderator ya. Tentu Pak Moderator kepada Pak Ustadz tadi yang pertama ya, saya tidak membantah lagi itu karena Ya, biarlah Pak Yusuf. saya tidak mau bantah itu Pak Yusuf karena kembali ke iman kita pribadi dan itu setahu saya dan tentu dalam hal itu kan kita ini harus kita mencari satu-satunya siapa yang bisa kita imani yang sesungguhnya karena nanti di akhirat itu bukan saya yang menyelamatkan Bapak atau Bapak yang menyelamatkan saya tetapi iman kita pribadi. Itu artinya di antara kita jangan ada permusuhan. Saya juga bukan mencari permusuhan masuk di sini, saya mencari teman ya sahabat tanpa ada ya. Tentu pertanyaan Bapak tadi yang kedua, sebenarnya Bapak, kalau kita membuka hati ya untuk menafsirkan firman Tuhan itu, di mana tadi Bapak mengutip di dalam kitab Yunus, tadi ada di Lukas ya kalau nggak salah tadi. Tadi sebenarnya Bapak, kalau Bapak menyimak tentang apa penjelasan tentang Yesus anak manusia ini, ya di situ sebenarnya Bapak, kalau ada manusia yang mengatakan dia Tuhan pasti dibunuh oleh orang Yahudi Pak. Ya, makanya Yesus itu dibunuh karena dia mengakui dirinya adalah Tuhan. Di mana Bapak, saya mengutip sama Bapak itu di dalam Yohanes 13 ayat 13. Ya, di situ dinyatakan Bapak, kamu sebut aku guru, memang itu tepat. Aku adalah guru. Kalau sebut aku Tuhan, memang itu tepat. Aku adalah Tuhan. Ya, hanya saja Bapak tadi tidak memahami dan ini ada banyak tadi ayat yang saya tujukan sama Bapak secara detail, bukan asumsi. Itu tadi Bapak saya sanggah bahwa tidak ada manusia, ya siapapun, ya dalam selain Yesus Kristus itu yang mengatakan Bapak, yang menguatkan iman saya bahwa di mana tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya, Yesus sendiri mengatakan di situ Bapak, kalau Bapak sebenarnya ingin mau belajar mendalami lagi sebenarnya, itu menyatakan bahwa akulah jalan kebenaran. Coba Bapak buka, ini udah dibuka dalam Yohanes 13 ayat 13. Coba Bapak supaya teman-teman kita tahu semuanya bahwa saya tidak asumsi ya. Buka di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Nah, di sini Bapak bukan saya yang berkata kenapa Yesus itu dibunuh, ya. Karena di sini siapapun pada masa itu kalau ada yang mengakui dirinya dia adalah Tuhan pasti dibunuh, ya. Dan hanya Yesus yang berani mengatakan. Di sini dia mengatakan dan menjelaskan secara detail kepada kita
bagi yang mengimani kitab tersebut, termasuk saya bacakan Bapak, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bukan Bapak ya, itu bukan kad itu penutupnya, tapi tidak ada penutup di situ Bapa. Kalau tidak melalui aku. Makanya saya dan orang Kristen yang betul-betul meyakini Yesus bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Nah, oleh sebab itu Bapak, itu tadi sudah saya menjelaskan, seandainya tadi bahwa mengampuni dosa, tadi sempat disinggung tadi, ada ditulis tadi di dalam cek, saya sempat lihat tadi, aku mengampuni kamu, ya berarti aku Tuhan loh, kira-kira begitu ya. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya di situ di mana kita tahu sahabatku, saudara-saudaraku, ya, bahwa di dalam Markus, ya, 13 tadi saya katakan ayat 26, Markus 13 ayat 26, ya. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan. Ya. Datang dalam awan-awan dan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. 26 Bang Motel. Ya. Ya. Coba Bapak baca ini. Lihat bahwa saya tidak asumsi. Ini jelas sesuai dengan Alkitabiah. Ya, dia mengatakan pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kuasanya. Itu kuasanya itu luar biasa. Apakah ada yang kita lihat? Ya, anak manusia itu datang dalam awan-awan. Ya, dan itu juga ya kuasanya, segala kuasanya dan kemuliaannya. Siapa yang mempunyai kemuliaannya? Selain Yesus Kristus. Dan kira-kira begitu Pak, jawaban dan bantahan sesuai dengan Alkitabiah yang saya jawab kepada Bapak. Thank you, terima kasih. Iya Pak, makasih Pak. Mungkin yang Sahabat lain Bobo, mau moderator. ditanggapi, tapi jangan keluar dari apa yang sedang dibahas ya. Saya persilakan kawan-kawan. Bisa ini saya tambahkan. Berarti tadi telah dijelaskan juga oleh Pak Pendeta ya. Khusus dengan apa tadi Yesus disebut anak Allah, tentu sudah tidak terlalu ada tanggapan dari pendeta ya, bahwa memang di dalam kitab Perjanjian Lama istilah anak Allah itu banyak disebutkan, ya bukan hanya ditujukan kepada Yesus. Demikian juga di Perjanjian Baru. Kemudian terkait dengan ya tadi dikatakan oleh Pak Pendeta bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, jalan kebenaran ya. Tanpa melalui Yesus tidak akan sampai kepada Bapa. Ya ini memang kalau dalam pemahaman konteks ayat ini, karena ya kalau Bapak Pendeta hidup di zaman Yesus, tentu Bapak harus mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Pilatus, Pontius, maka Bapak tidak akan sampai kepada Allah. Demikian juga kalau Bapak hidup di zaman Nabi Musa dan Bapak sebagai umat Bani Israel, jika Bapak mengikuti Firaun, maka Bapak tidak akan sampai kepada Bapa. Ya. Jadi istilahnya di sini ya, ketika Bapak hidup di masa kenabian siapa saja, nabi yang diutus pada masa itu adalah satu-satunya jalan kebenaran. Ya, itu maksudnya. Ya, coba saja tadi kalau Bapak hidup di zaman Nabi Musa, kemudian Bapak tidak melalui Nabi Musa, tidak mengikuti pengajarannya, tidak mengikuti dakwanya, maka tidak akan sampai kepada Allah. Ya, walaupun Bapak berdoa kepada Allah, tetapi dengan cara sendiri. Ya, di dalam Al-Quran juga itu jelas ya, menaati Allah dan Rasulnya. Mungkin Ustadz bisa jelaskan, soalnya saya tidak menggunakan laptop sehingga kesulitan menampilkan data. Nah, jadi kalau
pemahaman konteks ayat ini ya benar. Kalau hidup di masa Yesus, dialah satu-satunya jalan kebenaran. Hidup di masa Ya, Pak, Nabi saya udah, Ibrahim, Nabi saya udah Ibrahimnya paham. satu-satunya jalan kebenaran. Ya, Moderator bisa kemudian eh, terkait dengan anak manusia datang ya dinubuatkan oleh kita perjanjian lama, ya datang ke awan-awan. Ya mungkin ya teman-teman Muslim juga akan sepakat bahwa Nabi Isa itu akan datang, tapi sebagai anak manusia, tidak disebutkan anak Tuhan. Ya, orang Islam itu meyakini di akhir zaman nanti bahwa Isa Al-Masih akan datang. Ya, sebagai anak Allah, ya, dalam kekuasaannya, ya, dalam kekuasaannya. Nah, tentu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa itu akan datang lagi dan akan bersama-sama umat Islam dan mengikuti sholat bersama Imam Mahdi dan berjuang bersama-sama umat Islam. Ya, dalam konteks ini, ya mungkin akan sepakat bahwa anak manusia itu adalah Yesus Isa Al-Masih akan datang, tapi perlu dicatat bahwa dikatakan ya akan datang anak manusia. Bagaimana dikatakan anak manusia, sedangkan Yesus ketika dalam kekristenan, Yesus disalib dan bangkit, Yesus itu kan sudah menjadi Tuhan. Lah, mengapa dia datang lagi sebagai anak manusia? Apakah ketika dia bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa, dia anak manusia kah atau Tuhan? Berarti selama ini Bapak Pendeta berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada anak manusia? Ya, karena Bapak mengimani ini yang akan datang anak manusia. Kalau Islam, Yesus Isa Al-Masih tetap anak manusia dan akan datang di akhir zaman. Nah, ini membatalkan semua ya akidah kekristenan bahwa Yesus telah menjadi Tuhan. Dan menjadi Tuhan pun itu nanti diriwayatkan dalam Kisah Rasul. Ya, bisa mungkin ditampilkan dalam Kisah Rasul bahwa orang Israel harus tahu bahwa orang yang kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan. Nah, ini pernyataan yang ditulis apakah saat Yesus disalib atau kapan Kisah Rasul ini ditulis? Nah, telah menjadi Tuhan. Seharusnya di ayat itu Tuhan datang di awan-awan, bukan lagi anak manusia. Ya, itu saya kira demikian. Oke, luar biasa Pak ya penjelasannya secara mendetail. Haleluya. Oke Pak, saya mau membantu Pak ya. Oke, sebenarnya Bapak tadi tentang anak Allah itu sudah jelas tadi saya sudah menjelaskan. Seandainya di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya itu sudah jelas bahwa Allah itu, coba Bapak tampilkan dulu Pak untuk menjawab keraguan-keraguannya. Itu Yohanes 3 ayat 16 Pak. Saya bukan khotbah di sini Pak ya, ceramah. Tadi ada yang menulis saya ceramah. Ceramah dengan cek-cek teman-teman ya. Tidak sesuai dengan pandangan teman-teman. Silakan, enggak apa-apa, kita akan diskusi. Enggak, bukan Yohanes 3 ayat 16 Pak. Oke. Begini sebenarnya Bapak, ini penjelasan secara detail tentang anak Allah ya. Saya baca Bapak, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, di sini kita tahu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, bahwa kalau tunggal itu satu-satunya Pak, bukan banyak anaknya. Ya, harus kita pelajari itu kalau disebut tunggal bukan banyak, itu satu. Ya. Nah, kita tahu bahwa Allah itu tidak punya istri. Kenapa dia bisa punya anak satu-satunya? Nah, itu suatu bahan perbandingan buat kita ya, untuk supaya kita lebih tahu lagi, memahami lebih dalam lagi. Dan di situ dia nyatakan, ya, supaya Pak kembali Pak, Yohanes 3 ya Pak, sorry Pak ya, ayat 16 Pak. Oke, di situ ya, thank you Pak, thank you, terima kasih. Di situ Bapak, ya,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, kalau kita percaya kepada anak itu, ya, itu sudah jelas, ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, yang masuk dalam kerajaan surga, ya, hidup yang kekal itu sudah jelas harus kita percaya kepada anak itu. Nah, tentu Bapak membantah tentang menyatakan tadi Isa Al-Masih sama dengan Yesus, sebenarnya Bapak tidak sama. Sekali lagi seperti Pak Yusuf tadi saya katakan, bahwa Isa Al-Masih itu sejarahnya beda dengan Yesus yang lahir di Bethlehem. Artinya tidak sama, Pak. Walaupun teman-teman muslim menyamakan, tapi sebenarnya sisilah kelahiran tidak sama, Pak. Makanya tadi saya katakan kalau Bapak mengusahakan memasukkan Al-Quran Alkitab tidak akan bisa. Karena sisilah Isa Al-Masih itu lahirnya setahu saya nanti bisa dikoreksi atau gimana, lahirnya di bawah pohon kurma. Ya, artinya itu di Arab. Ya. Tapi Yesus yang saya sembah bukan lahirnya di bawah pohon kurma. Ya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya yang datang dalam rupa manusia, itu jelas-jelas lahirnya di Bethlehem dan itu keturunan anak Daud. Dan sedangkan Isa di Al-Quran yang dinyatakan sama dengan Yesus, saya pikir entah sama atau tidak, saya kurang tahu apakah dia keturunan anak Daud atau tidak. Saya kira begitu Bapak. Thank you. Terima kasih. Baik. Mungkin dari Bang Iwan sementara cukup dulu ya. Ya. Nah, mungkin dari Bisa yang saya lain. tanggapi yang Isa Al-Masih sama Yesus? Ya, Bang Iwan sementara cukup ya. Mungkin kalau mau nyambung silakan. Siapa tadi barusan? Sueb. Bang Sueb. Oh iya, barusan Bang tuh. Soeb. Tapi jangan keluar dari yang sudah dibahas ya, Bang Soeb. Monggo Ya, silakan. saya cuma bahas yang Isa Al-Masih itu loh. Isa Al-Masih sama Ya, Yesus. silakan. Yang baru dibahas ya. Ini kita bahas menurut pendekatan linguistiknya dulu ya. Wah, ini mulai nih Bang Soeb nih, keluar ilmunya. Pak Moderator, bentar, Pak Moderator. Izin sebentar, Ya. 1 menit. Bang. Iya, Pak Iwan. Nah, mungkin Ya, masih ada jadi yang tanggung ya. tolong saya punya akun satu, tapi tadi dikeluarkan gitu nama Ikhwan, nggak bisa Oh, ya, masuk masukin lagi. lagi aja biar saya masukin. Biar saya admin. Iya, nggak bisa masuk. Masa? Nggak bisa. Ini kan udah terlalu banyak ya? nggak bisa masuk dari laptop karena tadi siang dia di kick karena salah kick. Nanti dia Iya. terulang sama Bang Yusuf. Terulang, tolong bantu terulang. Bang Yusuf. Ya, nanti. Oh, Ya, nanti coba di ini di-reset. supaya di laptop saya bisa share screen gitu. Ya. Ikhwan Apa ya, yang mau di Ikhwan. share screen biar bisa dicariin? Ya, maksudnya kalau kita bisa diskusi lagi, kita punya bahan di laptop gitu. Ya, Oh, ya. gitu. oke. Ya. Ya, dari Boleh 3 nanti tambahan janjian terakhir ya. kapan sama apa? Mungkin Closing head to statement head. dengan Pak Pendeta. Closing Ah. statement aja ya, terakhir ya. Jadi terkait dengan tadi dijelaskan ya bahwa di Yohanes 3 tadi bahwa dikaruniakan anak tunggal ya, Yesus itu menurut pemahamannya ya. Ya, kemudian di Yohanes 5 juga dikatakan tentu ini membantah ya tentang bahwa Yesus sebagai Allah. Di Yohanes ayat 5:30 dikatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi kalau Yohanes 3 tadi menjadi rujukan untuk memperoleh keselamatan, maka Yohanes 5:30 ini jelas Yesus mengatakan dia tidak bisa apa-apa, tetapi berharap hanya kepada Allah saja. Saya kira itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Pendeta, dan kiranya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan.